yang pada waktu itu bicara soal keretakan podcast hanya Tempo sama Anda waktu itu, Bung Rocky Gerung. Anda merasa bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pada Anda? Saya mau undang sekalian Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Gimana, Dik? Di sini boleh sambil jalan boleh? Iya, Pak Prabowo kan nggak nyebut nama. Betul. Yang nyebut nama kan Aiman. Yang bikin retak siapa itu? Oh. Kan setiap incoming selalu ada yang outgoing, kan itu dasarnya kan? Prabowo incoming, Jokowi outgoing. Ya pasti kimianya lepas. Kan nggak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan? Itu logikanya? Iyalah. Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis? Bukan sekedar logis, itu sunatullah. Dalam pertanyaan tajam dari Aiman Wicaksono kepada Rocky Gerung, Aiman membuka dengan pertanyaan mengenai keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi yang tak tampak namun bisa dirasakan. Walau Prabowo seolah mengisyaratkan keinginan untuk tetap bersama Jokowi, Aiman menantang Rocky untuk menilai apakah potensi keretakan ini hanyalah narasi adu domba Rocky. Rocky dengan lugas menyatakan bahwa ini bukan sekadar isu adu domba, melainkan sebuah proses yang alamiah dalam politik. Ia menjelaskan sunatullah bahwa kelopak harus tanggal agar pucuk baru dapat tumbuh. Bagi Rocky, keretakan ini merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari dan bukan sesuatu yang diada-adakan atau diadu domba untuk menciptakan konflik. Dengan kata-kata tajam dan sikap provokatif, Rocky Gerung berhasil mengguncang opini publik. Sementara Aiman Wicaksono tampak gagal untuk memberikan pembelaan yang meyakinkan terhadap stabilitas koalisi Prabowo-Jokowi. Dan itu bukan adu domba? Yang adu domba, buat apa dia adu domba? Sesuatu yang udah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Nggak adu domba, apalagi udah mau lepas ngapain dia adu domba? Dan itu sunatullah, itu udah takdir. Siapa yang datang pasti akan ada yang pergi. Ya iyalah, kelopak harus tanggal supaya pucuk baru tumbuh. Bukankah dari kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi, kalau dilihat dari pidatonya? Namun di balik logika filsafat Rocky, tersimpan kesimpulan gelap. Keretakan ini menciptakan ketidakpastian yang diskondusif. Meski terlihat harmonis, fondasi dari hubungan ini mulai retak, dan rakyat yang menjadi saksi justru merasakan dampaknya. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia politik, keutuhan seringkali merupakan ilusi yang rentan terhadap realitas yang tersembunyi. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan, itu by logic, karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar 20 Oktober Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi, artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. tapi kan tanggal 20, kalau proses itu dilakukan 2 bulan sebelumnya, which is itu hari ini, Ya, kita main retak wajar kan? Ya bukan, problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil, itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak, itu aja.